Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diteguhkan dalam hidayah, diteguhkan dalam agama Islam, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan telah berlalu telah kita jelaskan tentang pembagian tauhid, kemudian definisinya, kemudian juga tentang dalil-dalil yang terkait dengan macam-macam tauhid. Maka di awal kitab tauhid, setelah beliau Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan tentang apa itu tauhid, kemudian beliau membawakan beberapa dalil. Di antara dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Tauhid, yang pada saat ini kita baca syarahnya, penjelasannya dari kitab Bughyatul Mustafid, Syarh Kitab Tauhid, yang dikarang oleh Dr. Mansur Ibn Muhammad As-Saqum. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat pertama yang beliau sebutkan adalah ayat ini, yaitu ayat yang sangat kita kenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tugas dan amanah yang Allah embankan kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada untuk suatu tujuan yang sangat agung, yaitu tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al, az-zahir wal batin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi terhadap ibadah, bahwasanya ibadah itu adalah setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu merupakan perbuatan maupun perkataan, baik yang zahir maupun yang batin, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ibadah. Dan tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah melenceng dari tujuan yang Allah tetapkan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kita ini diciptakan bukan untuk suatu hal yang sia-sia. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk menciptakan hakikat ubudiyah yang sempurna kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Wahai manusia, apakah kalian mengira kami tersebut menciptakan kalian abatha, untuk suatu yang sia-sia, untuk suatu yang tidak jelas, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian menyangka dan mengira nanti kalian tidak akan dikembalikan, tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib mentafsirkan ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau menyebutkan illa li'amurahum wa anhahum. Aku menciptakan jin dan manusia ini tidak lain dan tidak bukan untuk aku perintahkan. Aku perintahkan agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Wa anhahum, aku larang mereka untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'amuruhum wa ad'uhum ila ibadati, dan aku perintahkan mereka untuk beribadah hanya kepadaku, kata sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i juga beliau mentafsirkan ayat ini.
Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beliau mengatakan rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia itu diciptakan tanpa disuruh dan tanpa dilarang? Tidak. Ya. Manusia tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan ibadah ini ada dua kandungan penting yang terdapat di dalamnya. Ya. Ada dua unsur yang terdapat dalam dua ibadah ini. Dua unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah cintai, baik tersebut berupa perkataan ataupun perbuatan, kemudian kita laksanakan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah tersebut melaksanakan ketaatan. Unsur yang kedua adalah meninggalkan segala jenis perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kita jangan menganggap ibadah itu hanya melakukan ketaatan. Ternyata kita menahan diri kita, kita menahan hati kita, menahan jiwa kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kita meninggalkan perbuatan syirik, kita meninggalkan perbuatan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan ibadah. Meninggalkan maksiat merupakan ibadah, sebagaimana melakukan ketaatan kepada Allah adalah juga ibadah.